LSM di Papua nih timbul tenggelam juga ya. Ada yang mungkin baik di satu saat, di satu tempat, kemudian keluar, yang dia tinggalkan itu tenggelam. Yang dia pergi di tempat yang baru, yang mungkin bisa hidup baik. Di situ tenggelam lagi, pindah ke yang lain lagi. Sehingga konsistensi dijaga yang ada untuk tetap terjaga itu tidak mudah. Dalam lembaga itu nilai yang disepakati di antara kita itu harus menjadi nilai yang dipegang teguh. Halo kamu semua, bersama saya Cesario di Bingkai Cerita Rakyat. Oke, sore ini kita bersama dengan salah satu orang yang bekerja di dunia LSM atau NGO, dan di sini kita akan bertanya-tanya, berbincang terkait pengalaman selama bekerja di dunia NGO atau LSM yang sering masyarakat lebih akrab. Kemudian apa kabar? Oh, kabar baik, puji Tuhan. Luar biasa, semoga kabar baik ini menjadi warna yang baik untuk podcast kita pada sore hari ini. Oke, minta maaf abang kita tangkap di sesi-sesi waktu yang ini sudah sore, tapi bisa ada waktu kita bersama untuk sharing terkait pengalaman abang selama di dunia LSM. Mungkin sebelum itu abang bisa memperkenalkan diri sebelum kita masuk. Saya nama lengkap itu Nikodemus. Oke. Nikodemus. Nama panjang jadi Nikodemus Yomaki, itu singkatnya. Tapi di dunia LSM pertemanan itu orang lebih tahu dengan nama Denny Yomaki. Denny Yomaki, abang Denny Yomaki. Ya, jadi itu nama, orang bilang apa, nama jualan kan, nama gaul lah. Jadi kalau bilang Niko di teman-teman LSM luar negeri juga mungkin dong tidak kenal, tapi kalau Denny dong tahu. Oke. Saya pendidikan dulu itu kimia di Uncen tahun 90. Kemudian sudah menikah, istri satu, istri sekarang PD3 di Fakultas Hukum Uncen. Kemudian anak dua orang laki-laki dan satu orang cucu. Oh, satu orang cucu. Iya. Kalau di LSM saat ini sudah 32 tahun kerja. 32 tahun. Jadi dengan ya banyak perjalanan yang nanti kita bisa share sebentar. Mungkin kira-kira perkenalan singkat begitu. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan perkenalan singkat dari Abang Denny. Saya sapa dengan sebutan Abang ya, supaya lebih ringan bincang-bincang kita pada sore hari ini. Ya. Baik. Sebelum itu saya di sini tadi sempat cerita-cerita dengan Abang Andi dan mendapat informasi. Ternyata Abang Denny adalah direktur dari LSM Yali. Nah, sebelum masuk ke situ, saya menanyakan terkait LSM Yali dan sebagainya. Ini awal mulanya nih Abang, mereka bergerak di dunia LSM ini, itu tujuannya. Maksudnya awal-awal itu tuh kenapa sampai bisa Abang kalian bergerak di dunia LSM ini? Pada tahun-tahun 90-an kalau tidak salah waktu itu. Ya. Ceritanya ini panjang. Ya. Ceritanya tuh apa ya? Kecintaan mungkin kecintaan terhadap tanah ini yang bikin ya. Supine ini Abang. Kecintaan terhadap Supine ini yang bikin. Jadi lihat banyak ketidakadilan yang terjadi dengan kita punya kehidupan di Papua. Akhirnya ada semacam pemberontakan di dalam hati. Kenapa begini, kenapa begitu. Sehingga kemudian kita ke pasar, kita lihat juga, kenapa kita punya orang tua jualnya selalu di sini, yang lain jualnya di sini. Oke, ada perbedaan. Ada perbedaan-perbedaan. Kemudian banyak kasus-kasus yang terjadi, pelanggaran HAM, pelanggaran hak lingkungan. Sehingga kemudian
pengalaman pribadi juga sebagai aktivis di dunia politik Papua juga, masuk penjara tahun 89 dan lain-lain. Ya. Pengalaman-pengalaman itu kemudian membuat kita terus berpikir untuk harus lakukan sesuatu. Meskipun orang tua ingin supaya selesai pendidikan dan lain-lain kita mendaftar jadi pegawai negeri sipil. Iya, benar sih. Tapi hati ini tidak ada di dalam dunia gerakan sistem pemerintahan Indonesia. Sehingga akhirnya dengan teman-teman Pak Abner Mansai sekarang sebagai sekretaris PLT Sekretaris Fokker, Sekretaris Eksekutif Fokker Papua, Pak Robert Mandosir sekarang di apa nama organisasinya lagi? Iya, Konservasi Indonesia. Konservasi Indonesia dan beberapa teman lain lagi termasuk Pak mantan Rektor Unipa Pak Surimofu. Kami kemudian duduk diskusi-diskusi sekarang juga dengan Dekan Fakultas Fisip Uncen Ibu Marlina Plasi dan beberapa orang lain lah. Kita diskusi-diskusi, kemudian kita pikirkan, ya kita kebanyakan anak-anak dari gereja, anak-anak PAM sama-sama aktif di PAM. Jadi kemudian kita mulai pikir kita harus lakukan sesuatu kalau begitu. Kemudian kita coba-coba diskusi dengan abang-abang yang generasi pertama dalam dunia LSM ya. Ya, kayak Pak John Rumbiak, almarhum Martin Patai, dan beberapa abang lain, Abang Agus Rumansara. Kita diskusi dengan mereka dan akhirnya mereka kasih saran untuk kita coba lakukan hal-hal yang kita rasa kita bisa lakukan. Kemudian kita pikir kalau begitu coba kita, karena kita punya teman yang koordinator waktu itu, dia punya latar belakang Pak Robert ya sebagai seorang yang sekolah di bidang perikanan. Kemudian dia bilang, kita pergi ini sudah survei terumbu karang di Insumbabi. Insumbabi berarti di Supiori. Akhirnya kita bikin proposal, kita sepakat untuk bikin itu di Insumbabi, tapi kemudian proposalnya belum dijawab-jawab. Kita pikir-pikir, kita lebih baik bikin lembaga sudah. Akhirnya kita sepakat diskusi-diskusi sampai cari nama. Akhirnya kita sebut sudah Yayasan Lingkungan Hidup lah. Yayasan Lingkungan Hidup Papua. Waktu itu masih Irian Jaya ya. Jadi Yayasan Lingkungan Hidup Irian Jaya. Jadi kita singkat YALI IRJA waktu itu. Kenapa YALI? Kita pikir supaya ada Papuanya di dalam, karena kita pikir YALI itu salah satu nama suku di Papua. Benar sekali. Nah, jadi kita kemudian kasih nama singkatan dari Yayasan Lingkungan Hidup Irian Jaya waktu itu dengan YALI. YALI Mo. Nah, kemudian memang di awal waktu mulai ya ini berangkat dari nol ya. Jadi tidak ada orang yang punya uang banyak atau sudah ada donor banyak, jadi langsung mulai kerja dan ada bisa lakukan aktivitas. Tapi kita tidak menyerah. Jadi Pak Robert kemudian karena kita mau pergi bikin terumbu karang, jadi anak-anak ya sudah. Yang tidak tahu pakai snorkel kita latihan dulu. Jadi kita pergi latihan pakai snorkel, latihan diving dulu. Kebetulan Pak Robert Mandosir itu punya sertifikasi PEDI. Jadi kita latihan sampai karena tidak tahu jadi lain telan-telan air laut banyak sekali. Tapi ya kemudian setelah itu ya karena tidak ada kantor, kita kantor awal itu pakai saya punya kamar tidur. Jadi rumah di kamar tidur saya ya tempat kita simpan. Kita kerja barang-barang kita di situ. Akhirnya karena waktu itu Habibie mulai mau bangun bendungan Giga Dam di Mambramo Raya, di Sungai Mambramo. Akhirnya kita kemudian sepakat untuk kampanye untuk gagalkan itu. Nah disitulah kemudian kita mulai berusaha untuk
cari dukungan dari mana-mana, dari gereja, dari donor-donor lain internasional, dan memulai kampanye untuk menentang pembangunan dam. Yang waktu itu di Indonesia itu BPPT yang simpan hampir semua datanya. Kebetulan waktu itu orang Papua yang cukup cerdas dan pintar kerja di BPPT itu mantan Bupati Merauke, John Gluba Gepse. Jadi beliau juga datang di rumah, kita diskusi di rumah, terus diskusi santai. Jadi dia banyak kasih kita informasi tentang proyek di Mamberamo. Nah dari situ kemudian kita setelah punya akta sebagai sebuah organisasi itu tahun 94. Kita dirikan YALI itu 26 Oktober 1994. Jadi GKI bikin ulang tahun, kita juga bikin ulang tahun. Cuma kita tidak sembahyang, gereja tolong sembahyang. Negeri ini. Jadi ya itu kita punya kemudian lahirlah YALI. Jadi bersama beberapa pemuda yang terlibat itu kita, karena hampir semua dari kita itu anak-anak muda semua yang ada di pengurus waktu itu. Jadi Robert, Abner, saya, dan beberapa teman lain. Hendrik Palo almarhum, kemudian dia juga latar belakangnya sama dengan Robert dari perikanan, ada Ibu Sarah Fere, dia juga orang perikanan juga waktu itu. Ada keuangannya, ada kita punya Pak Abner punya istri sendiri waktu itu, dia jadi manajer keuangan waktu itu. Nah dari perjalanan itu kemudian karena kita anak-anak muda semua, kampanye kita libatkan banyak anak-anak muda. Jadi YALI akhirnya jadi tempat anak-anak muda kumpul untuk diskusi segala macam. Sampai anak-anak yang keluar dari YALI kemudian bikin LSM-LSM-nya sendiri. Kayak di Manokwari ada YALHIMO yang didirikan oleh Septer Panovandu. Oke. Itu semua, jadi kalau tanya Bustar, tanya itu tuh mereka pasti tahu cerita-cerita itu semua. Jadi ya Septer juga kami dengan kakaknya yang ngurus dia sekolah juga. Jadi dia tahu perjalanan YALI dan bagaimana kita dengan mereka. Atau di Sorong misalnya ada Markus Binor, Max Binor di Belantara Papua. Ini semua orang-orang yang pernah kerja bersama-sama dengan YALI Papua. Karena kerjasama, belajar di dalam YALI. Jadi kita waktu itu karena semangat anak-anak muda, kita tidak batasi diri pada kampanye untuk advokasi lingkungan. Tapi anak muda apa saja yang mau datang diskusi tentang masalah yang dia pikir dia hadapi. Jadi termasuk misalnya anak-anak yang sekolah pilot, punya masalah dengan pilot. Misalnya ada komplain karena banyak perusahaan penerbangan yang tidak fair terhadap anak-anak Papua sendiri yang mau sekolah jadi pilot dan lain-lain. Mereka datang, kita diskusi. Jadi banyak hal kita, akhirnya itu membuat kita punya persahabatan dan dengan anak-anak muda yang kemudian mengembangkan organisasinya sendiri cukup banyak. Jadi boleh dibilang mungkin generasi di bawah kita yang punya LSM di mana-mana di tanah Papua ini beberapa itu lahir dari YALI, keluar dari YALI. Bahkan YALI juga yang mendukung sampai Walhi Papua bisa lahir di tanah Papua. Jadi di awal-awal YALI termasuk yang menginisiasi Walhi hadir di Papua. Dan saat ini, lalu kemudian sejak itu 94 kita tidak jadi pergi di Sumbabi, tapi kita beralih ke Mamberamo. Sungai Mamberamo. Jadi di Mamberamo itu kita kerja mulai dari 94 itu sampai 2017. Itu terputar di seputar Mamberamo dari Muara sampai gunung sampai kembali. Gunung Lembah. Kemudian dari situ kita juga ada banyak kerjasama dalam proyek lain ke Wamena, bantu peternak lebah untuk tingkatkan mereka punya pendapatan dari ya yang sebelumnya mungkin cuma berapa juta bisa jadi puluhan juta. Bagaimana caranya hal-hal yang sederhana kita bantu mereka untuk itu. Kemudian dari situ ada beberapa wilayah lain juga yang kita masuk, misalnya kita ada bikin studi etnografi di Sentani, studi etnografi dan juga
pendampingan masyarakat di Waropen. Itu sampai Waropen itu 2018 sampai 20. Kemudian saat ini kami bekerja di bersama suku Mairasi. Suku Mairasi. Bersama suku Mairasi yang hidup di pedalaman Wondama sampai pesisir dan pulau-pulau di Kaimana. Jadi dengan dukungan dari sebuah lembaga donor dari Amerika. Minta maaf. Programnya itu terkait dengan pemuda dan mitigasi perubahan iklim yang dengan mereka. Kebetulan kita salah dua dari sekian ratus lembaga yang mendapat dukungan dari salah satu dari dua yang dapat dukungan dari organisasi ini, donor dari Amerika. Dan tahun depan itu programnya berakhir, tapi akan ada kemungkinan melanjutkan program itu di lokasi yang sama. Ini jalan tahun kedua. Kita sedang jalan di tahun kedua dari program, mulai 2023 kemarin. Nanti tahun depan bulan Maret April itu sudah berakhir. April itu terakhir programnya selesai. Tapi di program ini kita banyak orang bicara soal perubahan iklim, mitigasi perubahan iklim. Seolah-olah itu ide yang baru datang di saat ini. Padahal masyarakat adat sudah mitigasi perubahan iklim ini dari zaman dulu. Bagaimana mereka melakukan itu dengan cara menjaga nilai yang mengatur mereka tentang kenapa di sini tidak boleh tebang, kenapa di sini tidak boleh bikin ini, kenapa di sini tidak boleh itu. Karena itu kita coba mengangkat satu aspek ini sebagai bagian yang perlu dihargai oleh dunia, bahwa hanya orang-orang yang mengetahui tentang adat inilah yang bisa menjaga bumi. Sehingga kalau dia jaga adatnya baik, maka bumi itu akan terjaga. Seringkali kita bilang, ini orang adat, tapi orang adat ini dia jual bumi. Dia jual depo tanah. Iya. Kalau dia sudah jual tanah, bagaimana mungkin dia mau minta mama yang dia jual itu kembali dengar dia. Nah, kalau kau sejual kau ke mama, ya mama bilang, kau sejual saja, sudah, saya pergi sudah. Untuk apa saya kembali lihat kau lagi? Kan kau sudah jual saya, kau tidak mau dengar saya, jadi kau sejual saya. Sudah. Ya, itu yang kita coba dorong, pandangan-pandangan yang berakar dari masyarakat adat, terutama di tempat kita kerja sekarang di wilayah Mairasi, supaya orang belajar untuk respect terhadap adat yang selama ini dijaga orang untuk menjaga bumi. Karena dalam diskusi-diskusi kami dengan tua-tua adat, dengan anak-anak muda yang selalu masuk keluar hutan dari Wondama tembus Kaimana dengan jalan kaki. Ya saya juga sudah jalan kaki di hutan itu dari tahun 2000, jadi sehingga tahu bagaimana susahnya jalan di sana dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa lihat bagaimana mereka tidak mau orang rusakkan itu. Jadi ibarat kita mungkin pikir, ini cuma di bawah sini tidak apa-apa, kita kasih rusak dia. Tapi kita tidak sadar kalau kita potong urat ini berarti satu manusia ini hancur. Hancur, iya. Tidak bisa jalan, tidak bisa lain-lain. Nah itu yang selalu mereka kasih ingat. Kalau orang ini dia potong salah urat ini, dia tidak sadar nanti dia bikin susah dia pun manusia sendiri. Jadi banyak hal yang kita belajar dari mereka terkait dengan bagaimana kita jaga bumi ini supaya bisa aman. Karena sekarang banyak hal kita kan karena dana dari donor, kita pikir ikut donor punya pikiran. Supaya pikiran donor itu yang kita angkat terus jadikan bahan kampanye. Padahal bahan kampanyenya ada di sekitar kita. Nah, jadi itu yang bagaimana kita angkat itu supaya orang lihat dirinya kembali. Sekarang banyak masalah dengan dunia Papua, terutama di Merauke misalnya sekarang dengan PSN. Ya, kita kembali bertanya, ini kita mau menghadapi mereka dengan cara apa sekarang? Kalau misalnya kita punya adat sendiri, kita tidak jaga baik, pasti rusak, habislah hidup kita. Tapi saya rasa
selama masih ada orang adat di situ pasti mereka akan jaga dengan baik. Mungkin itu, mungkin Iya. ringkasnya cerita yang saya bisa. Nanti ada pertanyaannya kita bisa. Baik. Satu poin penting itu kenapa sampai saat ini YALI itu bisa eksis. Nah, melihat dinamika saat ini LSM di tanah Papua ini semakin banyak dan keterlibatan anak-anak muda itu sangat kurang kalau melihat dinamika itu. Apa tanggapan dari Abang Denny sendiri melihat dinamika yang terjadi saat ini di Papua? Memang kalau kita lihat dunia LSM di Papua nih timbul tenggelam gitu ya. Ada yang mungkin baik di satu saat, di satu tempat, kemudian keluar, yang dia tinggalkan itu tenggelam, yang dia pergi di tempat yang baru, yang mungkin bisa hidup baik. Di situ tenggelam lagi, pindah ke yang lain lagi. Sehingga konsistensi dijaga yang ada untuk tetap terjaga itu tidak mudah. Seperti saya jelaskan tadi di awal, kita dulu di YALI itu untuk bangun kebersamaan kita dalam kerja itu, meskipun sudah bagi ini siapa direktur, siapa ini dan segala macam, tapi kita terima semua sama, mulai dari pendapatan. Jadi kalau misalnya kita dapat 1 juta contoh, kita ada 5 orang, ya sudah, 200 ribu sudah. Jadi pendapatan itu kita tidak terlalu persoalkan, tapi kita lihat bagaimana sama-sama kerja hal yang sama. Jadi itu yang kemudian mendorong kita. Tapi hal yang paling penting juga menurut saya adalah dalam lembaga itu nilai yang disepakati di antara kita itu harus menjadi nilai yang dipegang teguh. Misalnya kita sepakat di dalam lembaga itu tidak ada kekerasan terhadap anak atau tidak ada pelecehan terhadap anak atau perempuan misalnya, atau tidak ada nilai apalah yang kita sepakati di dalam demokrasi kah atau apakah nilai demokrasi yang mana yang kita mau bicara, kesepakatan di antara kita di dalam lembaga itu, maka nilai itu harus menjadi patokan kita sebagai Alkitab kita lah. Yeah. Kalau kau keluar dari situ berarti kau tidak jaga nilai yang kau dan saya sama-sama Sepakati bersama ya. Berarti mungkin kau tidak cocok di sini. Kau bisa beralih mungkin pindah ke aliran lain kan. Karena kita tidak bisa memaksa orang yang tidak mau ikuti apa yang kita sepakati bersama. Iya benar. Semua itu kembali dari orangnya sendiri. Karena itu nilai itu menjadi satu yang kita harus sepakati dan kita konsisten untuk lakukan itu sama-sama dengan baik. Memang tantangan kita mungkin kalau bandingkan kita pemuda 30-an tahun lalu dengan pemuda sekarang ini kan, dulu mungkin YALI itu menjadi lembaga pertama, LSM pertama yang punya laptop di tanah Papua. Dan itu laptopnya hitam putih. YALI juga LSM pertama yang punya modem dan pakai untuk kirim informasi kemana-mana. Modem yang masih bunyinya terlalu kuat sampai orang di jalan raya juga bisa dengar modem bunyi untuk koneksi. Jadi kita punya koneksi kita waktu itu memang membuat kampanye kita, dan ya memang beberapa di antara kita bisa berbahasa Inggris, jadi bisa komunikasi dengan teman-teman di dunia lain. Bahkan untuk hal-hal itu kemudian kita juga gabung dalam ada apa kita sebut IWGJP, itu the Irian Working Group for Justice and Peace. IWGJP inilah yang kemudian lahirlah LSAM Papua. Jadi sebelum jadi LSAM Papua namanya IWGJP. Jadi di situ ada orang gereja, kita aktivis LSM semua gabung di dalam. Dan karena kita komunikasi HAM dengan teman-teman di dunia luar, waktu kita dengan mereka berbeda, kadang 24 jam, kadang 18 jam. Kita sudah harus tidur, mereka baru bangun. Baru bangun ya. Sehingga kadang-kadang waktu
orang lain sudah tidur, kita ini masih duduk tahan mata. Tidur cuma 1 jam saja, kembali lagi kerja. Nah, tapi itu dilakukan ya mungkin karena rasa diri muda ya, masih muda. Masih jadi, muda waktu itu. semangat tantangan. Kalau sekarang kan anak muda mungkin tahan mata hanya untuk main game ya. HP saja. Kalau main game bisa tahan mata sampai berjam-jam. Tapi kita waktu itu tahan mata nih untuk komunikasi terkait dengan masalah-masalah yang ada di Papua. Beda jauh sekali dengan sekarang. Nah, memang mungkin saya tidak tahu ya, apakah generasi sekarang mungkin lebih suka yang instan, cepat Instan, ya. dan lain-lain, sehingga untuk jalani proses yang mungkin tidak selalu mudah dan cepat itu susah untuk dijalani. Iya, benar. Maunya barang langsung jadi, sehingga kalau pekerjaan itu ada uang bisa kita Iya, bisa langsung betul. masuk dan ikut. Tapi Betul kalau tidak sekali, ada Abang. uang kita malas, tinggal dulu sudah. Nah itu juga mungkin juga banyak juga orang ya misalnya kita di Papua mungkin banyak aktivis yang terlibat di bicara soal rakyat, mungkin turun di jalan demo juga. Tapi mungkin kita belum berpikir untuk bagaimana pikiran yang kita bawa di jalan itu juga kita bawa dalam sebuah organ untuk kerja, atur dia secara strategis. Sehingga tidak hanya sesional, nanti pas uji demo kita demo, setelah itu pulang tidur, nanti ada isu baru lagi kita demo lagi. Nah, tapi bagaimana kita pikirkan dia diwadahkan sehingga kalau kau mau kerja di soal isu itu sudah, kau kerja isu itu sudah. Iya. Jadi misalnya waktu itu ada beberapa adik-adik pemuda yang kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, divisi Antropologi. Akhirnya kita diskusi-diskusi, mereka bentuk yang namanya Pujian Kasuari atau Pusat Kajian Budaya Kasuari. Pujian Kasuari. Ya, namanya Pujian Kasuari. Oke, baik. Sekarang kita akan mendengarkan statement dari Abang Denny terkait LSM saat ini, apa yang diharapkan dari Abang ke depannya terkait LSM dan organisasi-organisasi yang saat ini muncul. Saya rasa supaya kita di masyarakat itu bisa diterima oleh masyarakat dan kerja dengan mereka dalam jangka waktu yang tidak terbatas, sampai kita itu bukan dianggap orang luar yang datang bekerja dengan mereka, adalah menjadi bagian dari mereka. Bagaimana menjadi bagian dari mereka dalam setiap program kita, kegiatan kita, itu jangan semua kita pakai pendekatan saya untuk mereka. Atau misalnya kita bilang, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ada perbedaan ya, istilahnya misalnya working to the people. Jadi ada atau kita bilang work to the people, ada work for the people, ada work with the people, ada work alongside the people. Nah, banyak di LSM juga yang lahir tapi kerjanya itu work to the people. Jadi dapat uang dari mana, dia programkan lalu dia bawa ke masyarakat. Dia programkan sendiri, dia laksanakan sendiri. Tapi ada program yang seharusnya terjadi adalah work alongside the people. Artinya kita mau dapat donor dari mana, sebelum programnya kita jalankan di masyarakat, yang penting temanya kita bisa jelaskan kepada masyarakat. Nanti kegiatannya itu kita diskusi dengan masyarakat dulu di kampung. Kalau istilah di UN itu mereka biasa bilang FPIC. Ya, Free Prior Informed Consent. Artinya sebelum orang tahu apa yang mau kita kerjakan, atau mau ada investasi di satu wilayah, investasinya apa, tambang itu dijelaskan. Supaya orang yang punya tanah mengerti itu tambang batu bara kah, tambang minyak kah. Iya. Baru kemudian kalau don terima mau
atau tidak itu dong mengambil keputusan. Ya. Nah dengan di dunia LSM juga harusnya kita datang di satu tempat begitu. Jangan kita datang misalnya kita bawa kampanye gender, tapi gendernya sendiri kita tidak mengerti. Karena saya kasih contoh, gender ini mungkin di kita di Indonesia atau Papua masih pikir soal hanya laki-laki dan perempuan, dua saja. Benar sekali. Terus peran laki-laki dan perempuan ini yang jadi bahan perbincangan. Tapi di luar negeri sudah lebih puluhan. Ya, misalnya ada drag queen, ada macam-macam. Yang tidak mau disebut dirinya itu satu golongan. Satu golongan. Makanya kita harusnya ada di sana cerita dengan mereka masyarakat di kampung, apa yang mereka kira-kira pikir untuk kita bisa kerjasama dalam program ini. Maunya kita bikin apa di kampung. Sehingga fungsi kita di masyarakat itu hanya sebagai fasilitator. Kita hanya memfasilitasi supaya proses yang mereka harap bisa terjadi di dalam itu akan terjadi. Karena itu memang seringkali proses ini dia punya waktu yang panjang. Karena itu kalau kita tidak instan, kita pasti bisa sabar untuk diskusi dengan orang. Benar. Sehingga dia akan bantu kita untuk kerja di dalam jangka yang kita sepakati bersama dengan masyarakat.